Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, unjuk rasa di depan Mapolres Jeneponto diwarnai kericuhan. Masa hendak membakar ban bekas dihalangi polisi memicu aksi saling dorong. Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mereka menyuarakan aspirasinya dan menuntut pencopotan jajaran Polres Jeneponto. Massa menilai kinerja polisi tidak becus lantaran banyak kasus yang sejak lama tidak selesai. Di antaranya kasus tambang ilegal, perjudian, dan premanisme. Unjuk rasa semakin memanas karena massa mencoba membakar ban bekas namun dihalangi oleh polisi. Meski demikian, akhirnya massa membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Massa buruh menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya, massa menuntut kenaikan upah minimum Provinsi DKI 2026. Seperti inilah aksi demo yang digelar siang tadi di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta. Massa menyuarakan 3 tuntutan. Salah satunya terkait kenaikan UMP tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Akibat aksi ini, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan sempat tersendat. Polisi juga menyiagakan lebih dari 1.000 personil untuk mengawal aksi. Informasi berikutnya, pemirsa, cekcok pesepeda dengan pengendara sepeda motor kembali terjadi di jalur sepeda kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Kali ini seorang pesepeda terlibat adu mulut dengan pengendara ojek online. Dari video viral di media sosial, mulanya pesepeda ini tengah melaju di jalur sepeda. Saat itu terdengar suara klakson diduga dari pengendara ojek online. Pesepeda sempat bingung, kemudian keduanya pun bersih tegang. Saat adu mulut, sepeda milik pesepeda sudah terjatuh di dekat terowongan Kendal Sudirman. Sementara driver ojol kabur setelah ditegur oleh driver ojol lainnya. Pemirsa, Camat Medan Maimun Kota Medan, Al-Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan, Sumatera Utara, Al-Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat dan Ad hoc Pemko Medan, camat tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar utang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat, yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu digunakannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah, dan keperluan pribadi sehari-hari. Hal inilah yang membuat pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al-Mukarrom sebagai Camat Medan Maimun. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 2 mobil mewah dari rumah seorang wanita cantik berinisial R. Wanita ini diduga terhubung dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi yang terjerat dugaan korupsi dengan modus fee proyek dan CSR. Tim KPK melakukan penggeledahan rumah seorang perempuan berinisial R di Jalan Sentiak yang diduga terhubung dengan Wali Kota nonaktif Maidi. Penyidik KPK membawa suatu buah koper dari dalam rumah R dan menyita 2 unit kendaraan mewah jenis Pajero dan Mercy.
Saat ini, 2 mobil mewah tersebut tengah diamankan di Mapolres Kota Madiun untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, influencer Cikita Fauzi tiba-tiba dicopot sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 meski ia sudah mengikuti pelatihan. Meski mengaku sedih, putri almarhumah Marissa Haque itu mengaku terima keputusan tersebut. Semalam tuh aku dicopot dari petugas haji, tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH. Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marissa Haque itu hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tidak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sebanyak 4.418 orang terpilih menjadi petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Angka itu naik sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Barreskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Polisi juga membuka peluang memeriksa artis Dude Harlino untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. DSI diduga menggunakan dana nasabah untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Proyek fiktif dibuat DSI dengan mencantumkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, polisi akan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan PT DSI, termasuk artis Dude Harlino. Dude diketahui pernah menjadi brand ambasador dari PT DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Selain peluang memeriksa Dude Harlino, penyidik Polri juga memeriksa 18 saksi, mulai dari pegawai hingga pejabat dan manajemen PT DSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menlu Sugiono menjelaskan keputusan Indonesia bergabung dalam anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Sementara terkait iuran $1 miliar Amerika Serikat atau 17 triliun rupiah, menurutnya bersifat sukarela. Sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan iuran $1 miliar AS di Board of Peace bukan bentuk membership fee dan tidak ada kewajiban negara-negara anggota untuk membayar dana tersebut. Menlu menyebut iuran tersebut salah satunya digunakan untuk menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa
Pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss. Selain Indonesia, ada 25 negara lain yang ikut bergabung. Organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City kembali menjalankan program Peduli Masjid untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bersama MNC Tourism dan MNC Peduli, program ini bertujuan untuk membantu membersihkan lingkungan masjid agar memberikan kenyamanan bagi jemaah saat menjalankan ibadah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, KEK MNC Lido City bersama MNC Tourism dan MNC Peduli kembali menggelar program Peduli Masjid yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini, program Peduli Masjid dimulai dari Masjid Jami Al-Azhim di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim KEK MNC Lido City membersihkan setiap sudut masjid, mulai dari halaman masjid, lantai masjid, rak Al-Quran, jendela, hingga tempat wudhu dan toilet masjid tak luput dibersihkan dengan alat yang memadai. Semuanya dikerjakan sepenuh hati demi menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, sekaligus menciptakan lingkungan ibadah yang bersih, nyaman, dan khusyuk bagi para jemaah. Di sini tenaganya juga kurang untuk yang ikut membersihkan di sini dengan luas lahan yang seperti ini. Ya sekarang alhamdulillah ternyata bahwa ada dari pihak MNC mau membantu, kemudian peduli terhadap masjid. Tahun lalu kita membersihkan 8 masjid ya sebelum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, tahun ini juga insya Allah kita akan lakukan program yang sama. Tujuannya kita ingin membantu menciptakan lingkungan ibadah yang bersih, yang nyaman. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga menjelang bulan suci Ramadan di sejumlah masjid yang ada di sekitar wilayah KEK MNC Lido City sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat demi memberikan kenyamanan saat beribadah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mobil perampok bertopeng sengaja menabrak toko perhiasan di California, Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, seluruh perhiasan di etalase toko digasak. Sindo Malam segera kembali. Kembali di Sindo Malam pemirsa, api berkobar usai ledakan terjadi di pabrik biskuit di Yunani. 5 orang tewas akibat insiden ini. Kebakaran yang dipicu ledakan besar di sebuah pabrik biskuit terjadi di kota Trikala, Yunani. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang berkobar di dalam reruntuhan dinding pabrik yang hancur. Kepulan asap tebal membumbung tinggi akibat insiden yang menewaskan sedikitnya 5 orang tersebut. Sebelumnya dilaporkan bahwa 4 korban kebakaran adalah perempuan, dan beberapa jam kemudian petugas penyelamat menemukan 1 jenazah lagi. Setidaknya 7 orang terluka, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Ledakan terjadi saat shift malam, menyebabkan sebagian besar pabrik runtuh. Setidaknya 13 orang dilaporkan berada di dalam fasilitas tersebut pada saat kejadian. Belum diketahui penyebab kejadian ini, penyelidikan pun masih terus dilakukan. Pemirsa, pesawat riset milik NASA terpaksa melakukan pendaratan darurat di Texas, Amerika Serikat setelah mengalami gangguan teknis pada roda pendaratan. Pesawat mendarat tanpa roda dan meluncur di landasan pacu. Insiden terjadi di Bandara Arlington, Houston, Texas. Pesawat perlahan melakukan pendaratan tanpa roda dan menyentuh landasan dengan hentakan. Nampak api serta kepulan asap muncul dari bagian bawah pesawat saat meluncur di landasan pacu.
Pesawat terus meluncur hingga kecepatan yang menurun. NASA memastikan seluruh awak pesawat dalam kondisi selamat. NASA juga menyebut insiden itu dipicu masalah teknis yang kini masih diselidiki. Pemirsa, aksi perampokan nekat di toko perhiasan di Anaheim, California, Amerika Serikat terekam CCTV. Para pelaku menabrakkan mobil ke bagian depan toko sebelum menggasak etalase perhiasan. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah mobil menghantam pintu kaca toko perhiasan dan diikuti sejumlah pelaku bertopeng yang langsung menggasak barang dari etalase. Aksi perampokan ini berlangsung cepat sebelum para pelaku melarikan diri. Polisi menyatakan 8 tersangka yang berusia di bawah 24 tahun berhasil ditangkap setelah aksi tersebut. Dalam peristiwa ini, satu senjata api milik toko juga dilaporkan ikut dicuri. Informasi lainnya akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama David Silahoy, sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Reza Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.